Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqnal. Saya mahasiswa dari mata kuliah Organisasi Internasional. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal saya yang berjudul Peran Greenpeace dalam Isu Lingkungan Hidup di Cina. Nah, Greenpeace merupakan organisasi internasional non pemerintah yang berfokus pada isu-isu lingkungan hidup terbesar di dunia dengan 2,8 juta pendukung di seluruh dunia yang tersebar di 41 negara. Sebagai organisasi lingkungan jaringan global, Greenpeace telah mempunyai andil yang sangat besar dalam mengkampanyekan permasalahan lingkungan hidup di seluruh penjuru dunia. Dalam melakukan aksinya, organisasi yang berdiri sejak tahun 1971 ini berpegang pada prinsip konfrontasi kreatif anti kekerasan atau dikenal dengan istilah non-coercion. Aksi konfrontasi kreatif yang dilakukan oleh Greenpeace dalam menggalang dukungan adalah dengan memobilisasi massa melalui blokade, pemasangan spanduk, propaganda lewat media, dan sabotase dan demonstrasi langsung turun ke jalanan. Dalam perjalanannya, Greenpeace telah mengalami banyak perubahan dalam melakukan aksi kampanye yang digalakannya. Hal ini tidak lepas dengan adanya era modernisasi yang ditandai dengan merebaknya sistem globalisasi yang pada akhirnya melahirkan suatu perubahan dalam berbagai bidang seperti teknologi, informasi, dan komunikasi. Adanya perkembangan dalam bidang TIK ini yang mempengaruhi Greenpeace sebagai organisasi lingkungan jaringan global menggunakan berbagai platform media baru dalam menyebarluaskan kampanye yang diangkatnya. Dalam kasus ini, saya akan membahas kerusakan lingkungan kasus polusi air dan polusi udara di Cina. Isu polusi di Cina muncul ketika pertumbuhan ekonomi dan industrialis di Cina menunjukkan perkembangannya yang besar. Tetapi, dengan menunjukkan perkembangannya yang besar, itu juga membawa dampak buruk terhadap sektor lingkungan hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa Greenpeace sangat berupaya untuk membantu Cina dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Dalam upaya mengurangi tingkat pencemaran air dan udara di Cina yang semakin parah, maka Greenpeace melakukan berbagai tindakan. Salah satunya adalah kampanye mengenai isu kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Dalam hal ini, kampanye yang dilakukan mengenai pencemaran yang terjadi di udara dan air adalah kampanye detox, di mana aksi ini dilakukan setelah Greenpeace mengetahui dan melakukan penyelidikan tentang kandungan racun pada sungai Yangtze dan Delta Pearl, yang menyebabkan ikan-ikan di aliran air tersebut terkontaminasi racun limbah industri. Harapan bentuk kampanye dan tindakan yang dilakukan oleh Greenpeace dalam menyikapi pencemaran air di seluruh dunia, khususnya di Cina, yaitu meluncurkan kampanye detox yang menentang merek fashion global untuk menghilangkan semua bahan kimia berbahaya dari rantai suplai dan produksi mereka. Sejak diluncurkan, 6 merek ternama seperti Puma, Nike, Adidas, H&M, Li-Ning, dan CNA telah menerima kampanye Greenpeace untuk detox dan keputusan perusahaan tersebut untuk membersihkan limbah perusahaan mereka yang dipengaruhi sebagian besar oleh ratusan ribu orang di seluruh dunia. Berbagai orang mendatangani petisi dan yang lain menuliskan surat kepada para CEO perusahaan tersebut, serta beberapa memakai tato detox, sementara yang lain mengomentari halaman Facebook dari merek-merek tersebut. Lebih dari 600 orang membantu bahkan melakukan protes kreatif terbesar di depan toko-toko merek global tersebut dengan tagar detox dan people power. Pada tahun 2011, kampanye tersebut dilakukan berdasarkan hasil dari investigasi yang telah lama dilakukan pihak Greenpeace di kawasan Sungai Yangtze dan Delta Pearl. Dalam mengupayakan penyelesaian masalah pencemaran air, langkah yang diambil Greenpeace merupakan usaha tingkat nasional dalam menanggulangi pencemaran air di Cina. Hal ini tidak hanya penting bagi masyarakat Cina yang mulai merasakan dampak akibat pencemaran air ini. Greenpeace Asia Timur khususnya yang berada di Beijing bekerjasama dengan beberapa LSM lingkungan lokal Cina serta melakukan koordinasi dengan aktivis Greenpeace di beberapa negara Asia Timur yang terkena dampak akibat pencemaran air di Cina. Nah, di sini saya akan mengutip kata Greenpeace, yaitu Greenpeace campaign on climate change on globally. Numerous scientific studies already prove that climate change is happening, which will bring extreme weather to the planet and causing unpredictable environmental disaster to the earth. The major cause of climate change is the massive usage of fossil fuels such as oil and coal by human species in energy consumption. Greenpeace envisioned that
Pearl River Delta region can be one of the key areas driving the right policy incentive, financial investment, and behavioral change from dirty coal burning and consumption to massively uptake energy efficiency and renewable energies, which enable the region to respond to the impacts brought by both air pollution and climate change. Nah, data di atas menjelaskan tentang tindakan kampanye yang dilakukan Greenpeace terkait terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh penggunaan batu bara secara berlebihan, di mana akibat dari pemakaian secara berlebihan tersebut akan menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim di bumi, serta akan menyebabkan bencana yang tak terduga terhadap lingkungan. Perubahan iklim tersebut akan berdampak tidak hanya pada Cina, melainkan dampak tersebut akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Greenpeace berperan dalam hal ini menyikapi pencemaran air di Cina. Pertama, Greenpeace melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar aliran sungai Yangtze maupun aliran air lainnya di Cina akan bahaya air yang tercemar. Selain itu, Greenpeace juga melakukan aksi protes terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan batu bara secara berlebihan sebagai bahan bakar utama dalam pengelolaan industrinya. Yang mana pengelolaan batu bara oleh perusahaan-perusahaan industri sebagai bahan bakar utama energi melebihi ambang batas pemakaian yang tidak pula disertai dengan teknologi yang canggih dalam pengelolaan limbah tersebut. Nah, dengan merespon hal tersebut, Greenpeace melakukan aksi kampanye dengan membentangkan banner anti penggunaan batu bara di dekat salah satu perusahaan di Beijing dalam upaya usaha untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di Cina. Greenpeace juga menegur perusahaan-perusahaan yang masih membandel untuk menggunakan batu bara di Cina. Nah, tindakan Greenpeace adalah menekankan perusahaan-perusahaan yang membuang limbah di aliran air tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Greenpeace untuk menekan perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah 1. Melakukan labelisasi terhadap produk-produk yang membuang limbah industri ke beberapa wilayah sungai di Cina yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 2. Greenpeace melakukan panduan konsumen untuk memilih barang-barang komoditi industri yang ramah terhadap lingkungan. Tindakan labelisasi yang dilakukan oleh Greenpeace terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pembuangan limbah industri secara sembarangan adalah agar masyarakat mengetahui perusahaan mana saja yang terlibat aktif dalam perusahaan lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu memberikan sanksi labeling bagi perusahaan agar tidak lagi melakukan pembuangan limbah berbahaya sembarangan. Nah, tindakan labelisasi yang diberikan juga diharapkan mampu menjadi salah satu upaya yang menjadikan perusahaan-perusahaan terkait melakukan pengelolaan limbah dengan standarisasi sebuah perusahaan. Selain melakukan teguran melalui penekanan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Greenpeace juga mengimbau pemerintah Cina dengan memperlihatkan bukti-bukti pencemaran lingkungan dan menunjukkan bukti bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional tersebut terlibat dalam pencemaran air di Cina. Greenpeace telah cukup banyak memberikan kontribusi dan peran dalam penyelamatan lingkungan di Cina, khususnya masalah air bersih dan udara. Selanjutnya, Greenpeace juga melakukan negosiasi dengan pemerintah Cina dalam hal penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama. Tindakan negosiasi Greenpeace tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Negosiasi tersebut juga membahas mengenai pembaharuan kebijakan Cina tentang konsumsi batu bara. Pemerintah Cina yang kurang konsisten dalam masalah pencemaran udara dan air menyebabkan proses negosiasi yang berbelit dan lambat. Tidak adanya tindakan dan sikap tegas pemerintah Cina menyebabkan Greenpeace terus-menerus melakukan kampanye dan melakukan aksi protes terhadap perusahaan-perusahaan besar yang menjadi penyebab polusi udara di Cina. Upaya negosiasi antara Greenpeace dengan pemerintah Cina terus berlangsung dalam kurun waktu yang lama, dimulai sejak munculnya isu pencemaran lingkungan di Cina. Dalam upaya negosiasinya, Greenpeace menyertakan bukti-bukti pencemaran lingkungan yang telah terjadi di Cina, baik pencemaran udara dan pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah Cina. Nah, dalam usaha advokasi itu, Greenpeace berusaha mengajak masyarakat Cina dalam mengenangani permasalahan tersebut, yang mana pencemaran lingkungan yang terjadi di Cina akan dapat merusak tidak hanya tingkat kesehatan, tetapi juga merusak mata pencaharian penduduk seperti masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Setelah negosiasi dan advokasi dengan pemerintah Cina, Greenpeace juga melihat sekitar wilayah yang tercemar untuk monitoring. Nah, penelitian Greenpeace ialah meneliti hasil yang dimonitoring oleh tim monitoring dengan waktu yang ditentukan. Evaluasi ialah hasil dari penelitian bahwa suatu wilayah atau perairan tersebut mengandung zat-zat kimia yang berbahaya untuk dikonsumsi atau tidak.
Greenpeace melakukan monitoring terhadap pencemaran limbah pabrik jeans yang sempat menghebohkan dunia lewat temuan lembaga swadaya masyarakat Greenpeace pada tahun 2010. Berdasarkan atas penelitian tersebut, LSM mengklaim pencemaran di Cina naik 2 kali lipat dari tahun 2007 karena banyaknya industri jeans di Cina. Pencemaran paling parah terjadi di sungai Dong dan Shaoxi yang terletak di sebelah Sintang, salah satu pusat industri terbesar Cina. Selain air sungai yang menjadi biru, limbah pabrik jeans juga menyebabkan bau menyengat tercium di sekitar sungai. Setelah diteliti, 17 dari 12 sampel air yang diambil dari sungai tersebut mengandung logam berat, terutama kalsium 128 kali lipat dari batas aman yang ditetapkan pemerintah setempat. Selain itu, tingkat kesamaan air sungai meningkat hingga 12 dari angka normalnya, yaitu 7. Setelah monitoring, Greenpeace meluncurkan laporan global dengan judul Dirty Laundry dalam upaya untuk menyoroti pencemaran industri pada sungai Yangtze dan Delta Pearl di Cina, di mana laporan tersebut secara lebih terperinci membahas mengenai pencemaran yang terjadi di sungai-sungai di Cina. Hasil dari investigasi dalam kurun waktu kurang lebih setahun memaparkan mengenai hubungan antara beberapa merek pakaian olahraga ternama di dunia seperti Nike, Adidas, dan beberapa merek ternama lainnya didapati melakukan praktek pembuangan limbah kimia berbahaya ke sungai Yangtze dan Delta Pearl di Cina oleh 2 pabrik tekstil, Younger Textile City Complex dan Well Dyeing Factory Limit. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Greenpeace sebagai organisasi yang memfasilitasi komunikasi adalah membangun pola atau bentuk komunikasi sinergis antara warga Cina, perusahaan-perusahaan, dan pemerintah Cina. Komunikasi dari atas ke bawah artinya masyarakat yang mengkomunikasikan pencemaran yang terjadi di lingkungan mereka kepada pihak lain. Dalam hal ini, pihak lain tersebut juga bisa berupa LSM, organisasi internasional atau negara. Sedangkan komunikasi dari bawah ke atas yaitu pihak lain, dalam hal ini bukan masyarakat biasa. Bisa berupa LSM, organisasi internasional ataupun negara yang komunikasikan keadaan tertentu ke masyarakat. Contoh dari komunikasi tersebut dapat berupa aksi kampanye. Greenpeace memiliki upaya-upaya tersendiri dalam membentuk opini masyarakat internasional ataupun negara yang mengkomunikasikan keadaan tertentu ke masyarakat. Contoh dari komunikasi tersebut dapat berupa aksi kampanye. Greenpeace memiliki upaya-upaya tersendiri dalam membentuk opini masyarakat internasional. Greenpeace membagi upaya dan strateginya tersebut menjadi 4 bentuk yang kemudian dijadikan fokus dari kampanye dan lobby di dalam gerakannya. Yang pertama adalah pihak pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat melihat dampak yang ditimbulkan akibat pembuatan kebijakan yang salah mengenai konsumsi batu bara yang berlebihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau industri. Kedua, pihak perusahaan atau industri bahwa kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan batu bara secara berlebihan dan menggunakan zat kimia yang tidak lagi ramah lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat di Cina, khususnya dan di dunia umumnya di masa yang akan datang. Yang ketiga, pihak masyarakat bahwa pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan penyelamatan dan pelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang merupakan tanggung jawab masyarakat zaman sekarang. Keempat, pihak masyarakat bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup dan melakukan penyelamatan dan pelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang merupakan tanggung jawab masyarakat zaman sekarang juga. Nah, dengan upaya Greenpeace mendekati pihak-pihak terkait merupakan salah satu tindakan yang dapat menciptakan opini publik mengenai pencemaran lingkungan. Dengan adanya kesamaan opini tersebut akan dapat dijadikan oleh Greenpeace sebagai kekuatan atau landasan dalam meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam pencemaran lingkungan. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan Greenpeace untuk menarik massa dan simpatisan agar mendapatkan dukungan secara nyata. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut akan memudahkan aksi dan tindakan Greenpeace selanjutnya terkait isu pencemaran lingkungan yang terjadi. Dalam hal ini, Greenpeace dapat dikatakan mampu dan berhasil untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi berdasarkan pemahaman atas perspektif pluralisme yang menyatakan hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan